Perintah Kaisar Naga Chapter 2793-2794. Ketika Chen Ping mendengar bahwa 3 pahlawan pencuri aneh telah menemukan jalan keluar lain, dia langsung merasa lega, bahkan jika orang-orang dari keluarga Ning bergegas masuk, Chen Ping masih bisa melarikan diri. Aku memetik buah guntur langit, jadi mari mundur. Kekuatan petir di pohon guntur langit terlalu abnormal. Chen Ping berencana mundur setelah memetik buah guntur langit. Lagi pula, tubuhnya tidak bisa lagi menahan pemboman berulang kali dari pohon guntur. Tuan Chen, bisakah tubuhmu masih menahannya? Jangan kaget. Melihat penampilan gelap Chen Ping, Sanji mau tidak mau bertanya. Dia takut jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, mereka bertiga juga akan mati. Ketiga, omong kosong apa yang kamu bicarakan, Tuan Chen pasti baik-baik saja. Daji menegur Sanji dengan kasar, lalu menatap Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, melihatmu sekarang, aku khawatir kamu telah mencapai batasmu. Jangan memaksakannya, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan menuju Tianlei Guo lagi. Sebelum Chen Ping bisa menangkap buah guntur langit, sambaran petir jatuh dari pohon guntur langit. Chen Ping mengertakkan gigi, merasakan sakit yang disebabkan oleh kekuatan guntur dan kilat, meraih buah guntur langit, dan menariknya. Ledakan. Tepat setelah Chen Ping Tian mendapatkan buah petir, petir lain menyambar Chen Ping. Kali ini, tubuh Chen Ping jatuh dengan keras ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Tuan Chen, melihat ini, 3 tuan pencuri hantu bergegas mendekat. Tarik, cepat. Chen Ping sangat lemah, dan berkata kepada ketiga pahlawan pencuri aneh itu. Melihat ini, 3 master pencuri hantu dengan cepat mengangkat Chen Ping, dan bergegas menuju pintu keluar lain. Pada saat ini, semua orang di luar gua masih beristirahat, dan elang guntur yang haus darah tidak melancarkan serangan, sehingga kedua belah pihak hidup dalam damai dan menduduki wilayah mereka. Namun segera, elang guntur haus darah, yang sedang beristirahat di pohon, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Ya, dengan teriakan, Thunderhawk haus darah yang besar membubung ke langit dalam sekejap. Ning Kaichen terkejut, dan dengan cepat mengatur gerakannya, siap menangkis serangan Thunderhawk yang haus darah. Tapi elang guntur yang haus darah mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju gua dengan kecepatan tinggi, tanpa menyerang Ning Kaichen dan yang lainnya sama sekali. Melihat Thunderhawk yang haus darah terbang ke dalam gua dengan panik, Ning Kaichen sedikit bingung, tidak mengerti apa yang terjadi pada Thunderhawk yang haus darah. Dan si Tikiao di samping melihat elang petir yang haus darah terbang ke dalam gua, dan segera berteriak dalam hati, tidak. Chen Ping masih memetik buah guntur langit di dalamnya, jika elang guntur yang haus darah terbang masuk, maka Chen Ping pasti akan hancur, dan rencana mereka untuk berbagi buah guntur langit secara merata akan berakhir. Si Tikiao mengedipkan mata, mengikuti wanita tua itu dan bergegas masuk ke dalam gua. Melihat bahwa si Tikiao berani mengikuti Lei Ying yang haus darah ke dalam gua, Ning Kaichen segera merasa ada yang tidak beres, dan bergegas masuk bersama yang lain. Semua orang mengikuti elang guntur haus darah dan bergegas ke gua Raja Elang. Melihat pohon guntur di depan mereka, banyak biksu menghela nafas. Tapi setelah Thunder Eagle yang haus darah memasuki lubang, itu tidak tinggal di pohon guntur surgawi, tetapi mengejar ke arah lain. Melihat Bloodthirsty Thunder Eagle terbang menjauh, semua orang terkejut. Saya tidak mengerti, apa yang dilakukan Thunder Eagle yang haus darah ini, mengapa dia tidak menjaga Thunder Tree di sini. Tapi melihat buah psikis di pohon, tidak ada yang peduli dengan elang guntur yang haus darah, satu persatu melompat, ingin memetik buah guntur hari itu. Adapun si Tikiao, melihat Chen Ping dan 3 penguasa pencuri aneh tidak lagi berada di dalam gua, dia tiba-tiba merasa tidak enak. Ketika dia melihat bahwa hanya ada 7 buah guntur langit yang tersisa di pohon, si Tikiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, sialan. Aku tertipu, anak ini mengambil 3 buah guntur langit dan melarikan diri. Dan Ning Kaichen melihat buah Tianlei yang hilang di pohon, dan mengerti mengapa si Tikiao berada di luar gua, dan telah menunda waktu. Si Tikiao, kamu berani berkolusi dengan orang lain untuk membohongiku, dan menyelinap ke dalam gua untuk memetik buah guntur langit. Ning Kaichen sangat marah, dan aura berdarah dan kuat langsung menyelimuti si Tikiao dan wanita tua itu. Merasakan aura Ning Kaichen, wajah si Tikiao menjadi hijau karena ketakutan.
Jika Ning Kaichen memiliki niat untuk membunuh, itu mungkin hanya satu pemikiran sekarang, dan mereka akan mati tanpa tempat untuk mengubur mereka. Lagi pula, jarak antara alam mereka terlalu besar, dan hanya dengan sedikit aura yang kuat, mereka dapat menghancurkan Siti Qiao menjadi bubur. Patriark Ning, tolong tenang. Aku juga tertipu oleh Chen Ping itu. Untungnya, dia hanya memetik 3 buah guntur langit. Masih banyak di pohon. Berikan semuanya kepada Patriark Ning. Aku tidak akan pernah bertarung untuk mereka. Siti Qiao buru-buru meminta maaf kepada Ning Kaichen. Setelah mendengarkan kata-kata Siti Qiao, Ning Kaichen berhenti bernapas. Untungnya, Chen Ping tidak memetik banyak buah. Jika Chen Ping mengambil semua buah Tianlei, Ning Kaichen pasti akan membunuh Siti Qiao. Pada saat ini, beberapa biksu telah melompat ke pohon guntur langit, dan kemudian mengulurkan tangan untuk memetik buah guntur langit. Tapi tepat ketika tangannya hendak menyentuh buah guntur langit, tiba-tiba beberapa petir menyambar di pohon guntur langit. Segera setelah itu, semua biksu itu tersambar petir, dan jatuh dari pohon guntur satu demi satu. Para biksu yang kuat langsung dibombardir dan berubah menjadi sampah. Dan beberapa biksu yang kuat menembus tubuh mereka dan kehilangan nafas, hanya menyisakan mayat utuh. Melihat pemandangan ini, semua biksu yang bersemangat tercengang, mereka melihat buah guntur di pohon guntur satu persatu, dan mereka tidak lagi memiliki dorongan awal. Mereka juga mengerti mengapa elang guntur yang haus darah tidak tinggal di sini lagi, kekuatan petir di pohon guntur mungkin bisa mematahkan semangat banyak orang. Cermin binatang menguntungkan, teriak Ning Kaichen, dan seseorang dari keluarga Ning segera menyerahkan cermin perunggu.